apabila suatu alkohol primer dioksidasi, dia akan terjadi dua kali oksidasi. Pertama akan menghasilkan aldehid, dan aldehid tersebut akan teroksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Sedangkan suatu alkohol sekunder bila dioksidasi akan menghasilkan keton, sedangkan alkohol tersier bila dioksidasi tidak menghasilkan produk oksidasi. Oksidator yang biasa digunakan untuk oksidasi yaitu asam kromat H2CrO4 atau asam kalium permanganat KMnO4. Ya. Dilihat dari strukturnya, alkohol primer memiliki dua hidrogen alfa. Kita tahu hidrogen alfa adalah hidrogen yang terikat pada atom C alfa. Atom C alfa sendiri adalah atom C yang mengikat gugus fungsi. Di sini gugus fungsinya adalah gugus fungsi alkohol atau hidroksil, dan atom C alfanya memegang dua hidrogen. Sementara itu pada alkohol sekunder itu hanya ada satu hidrogen alfa, dan pada alkohol tersier tidak ada hidrogen alfa. Nah, bagaimana hubungan jumlah hidrogen alfa dengan oksidasi yang terjadi pada alkohol? Kita lihat satu-satu. Kita lihat pertama, oksidasi alkohol primer dengan asam kromat H2CrO4. Reaksinya seperti berikut mekanismenya. Saya tulis RCH2OH. Ya. Reaksi mula-mula yang terjadi adalah protonasi gugus OH dengan ion H+ yang berasal dari H2CrO4. Ini dari H2CrO4. H2CrO4 ini terionisasi menjadi H+ tambah HCrO4-. Oke. Reaksi pertama yang terjadi adalah seperti ini. Terjadi protonasi H+ terhadap atom O dari gugus hidroksil, dan hasilnya bisa kita tulis sebagai berikut. Sekarang menjadi R, C, H, H, dan OH2. Oke. Selanjutnya, OH2 ini sekarang bermuatan plus karena mengikat H+. Reaksi lanjutannya adalah ion HCrO4-. Kita gambarkan seperti ini. Ion HCrO4- akan menyerang atom karbon alfa seperti ini. Ya. Dan pada saat yang bersamaan ikatan antara C alfa dengan H2O putus, sehingga reaksinya akan menghasilkan produk seperti ini, R, C, H, H, dan ini adalah
O Cr O O OH, yaitu suatu ester kromat. Ya. Selanjutnya akan terjadi salah satu hidrogen alfa akan diputuskan seperti ini. Hidrogen alfa itu sifatnya asam, karena itu dia mudah terlepas. Jadi putus seperti itu, dan kelanjutannya elektron bergeser seperti ini. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kita bisa tulis sekarang R C rangkap 2O dan H, sedangkan produk sampingnya adalah ini tambah Cr O min O rangkap 2 dan OH. Nah, ini kita bisa singkat jadi HCrO3 min. Ya, sedangkan ini perhatikan, ini adalah aldehid. Jadi oksidasi pertama, alkohol primer menghasilkan aldehid. Oke. Ya. Reaksi oksidasi alkohol primer tidak berhenti pada aldehid, tetapi oksidasinya berlanjut. Ini sekarang kita tulis aldehid RCOH. Ini akan bereaksi lebih lanjut dengan H+ dari sumber yang sama, yaitu asam kromat. Terjadi protonasi seperti ini. Hasilnya adalah RCOH plus di sini A. Kemudian reaksi lanjutannya adalah reaksi dengan ion CrO4 min. CrO4 min. Ini HCrO4 min. Ya. Udah. Dan diserang seperti ini atom C karbonilnya, sehingga ikatan rangkap 2-nya lepas. Ya. Hasilnya adalah RCOH O Cr O dan OH di sini. Oke. Ya. Selanjutnya akan terjadi pelepasan hidrogen alfa. Ini hidrogen alfa. Ada satu hidrogen alfa, itu akan dilepaskan, dan reaksinya seperti ini. Ini terlepas, ini
bergeser ke sini dan elektron bergeser ke sini, sehingga hasilnya bisa kita tuliskan menjadi bisa ditulis jadi R C O OH COH tambah CR O min OH, atau ini adalah HCrO3 min. Oke. Nah, kita lihat ini adalah asam karboksilat. Asam karboksilat. Oke. Dari reaksi ini kita lihat, kita sudah pelajari ada oksidasi, maka akan terjadi juga reaksi pasangannya, yaitu reduksi. Nah, di sini alkohol teroksidasi, RCH2OH teroksidasi menjadi RCOH, kemudian menjadi RCOOH. Nah, reaksi ini dibarengi dengan terjadinya reaksi reduksi. Apa yang tereduksi? Yang tereduksi di sini adalah HCrO4 min menjadi HCrO3 min. Oke, kita lihat bilangan oksidasinya. HCrO4 min, di sini Cr punya bilangan oksidasi plus 6, karena O ini O min 2 kali 4 sama dengan min 8, kemudian H plus 1 tambah min 8 min 7, masih ada 1 min lagi, berarti Cr plus 6. Cr di sini plus 6. Sedangkan pada produknya terbentuk HCrO3 min. O di sini totalnya adalah min 6. H ini plus 1. Maka Cr ini plus 4. Ya, kita lihat di sini. Dengan demikian Cr ini kita katakan mengalami reduksi karena bilangan oksidasinya berkurang dari min 6 menjadi plus 6 menjadi plus 4, berarti berkurang 2. Sementara itu alkohol primer menjadi aldehid, menjadi karboksilat. Ini kita lihat terjadi penambahan oksigen dan pengurangan hidrogen. Reaksi penambahan oksigen disebut dengan reaksi oksidasi, atau reaksi pengurangan hidrogen itu juga sama dengan reaksi oksidasi. Oke. Jadi di sini terjadi reaksi oksidasi dan reduksi. Selanjutnya kita lihat bagaimana reaksi oksidasi yang dijalani oleh alkohol sekunder. Oke.
Alkohol sekunder kita tulis R C H R OH. Nah, di sini hidrogen alfanya ada 1. Oke. Reaksi pertama sama dengan pada alkohol primer, yaitu protonasi gugus hidroksil oleh H+. Kita dapatkan seperti ini. Hasilnya adalah R C hidrogen alfa, R dan OH2+. Oke. Selanjutnya alkohol sekunder yang terprotonasi ini akan bereaksi dengan ion kromat OCrO, O dan OH. Ya, akan terjadi serangan ion kromat terhadap atom C alfa sebagai berikut. Oke, dan disertai dengan lepasnya H2O, dan hasilnya adalah seperti ini, R C H R O Cr O dan OH. Ya, dan reaksi ini akan diakhiri dengan lepasnya hidrogen alfa seperti berikut. Ini, kemudian elektronnya akan bergeser seperti ini, sehingga kita akan mendapatkan produk akhirnya adalah suatu keton seperti ini, R C O R. Ini adalah suatu keton. Oke. Nah, pada keton ini tidak ada lagi hidrogen alfa. Karena itu reaksi oksidasinya akan stop pada keton. Jadi oksidasi alkohol sekunder akan menghasilkan suatu keton. Ya. Sementara itu oksidasi alkohol tersier itu hanya akan menghasilkan ester dengan asam kromat, dan reaksi lanjutannya tidak akan berlangsung. Oke, Anda dapat membuktikan sendiri tidak berlangsungnya reaksi oksidasi alkohol tersier dengan asam kromat sesuai dengan mekanisme yang sudah ditampilkan sebelumnya untuk alkohol primer dan alkohol sekunder. Kuncinya adalah bahwa alkohol tersier tidak memiliki lagi atom hidrogen primer, atom hidrogen alfa. Karena itu reaksi lanjutan setelah terbentuk ester dengan asam kromat, reaksinya tidak berlanjut lagi.